Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Sandra Sundari Aulia dan teman di sebelahku Fitri Ramadana. Nah, hari ini kita akan ngebahas salah satu metode penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti dan juga para mahasiswa. Metode penelitian tersebut yaitu metode penelitian histori. Nah, teman-teman di sini pastinya banyak dong yang belum tahu apa itu metode penelitian histori. Maka dari itu, mari kita bahas bareng-bareng supaya aku tahu, kamu tahu, kita semua tahu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian metode penelitian histori. Metode penelitian histori adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis peristiwa, fenomena, dan kejadian masa lalu. Yang kedua ini ada pokok-pokok dari metode penelitian histori. Yang pertama itu ada proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu. Yang kedua, usaha yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Yang ketiga merupakan rentetan gambaran yang terjadi pada masa lalu. 3. Tujuan penelitian histori dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, untuk melihat apakah mereka dapat menerapkan masalah pada masa sekarang. Yang ketiga, membantu menyelesaikan hipotesis pada penelitian. 4. Langkah-langkah dalam metode penelitian histori. Yang pertama itu ada pendefinisian masalah. Yang kedua perumusan masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat analisis data. Dan yang terakhir kesimpulan. 5. Data sumber penelitian histori dibagi menjadi 2 sumber. Di antaranya yang pertama sumber primer, yaitu daerah atau gudang penyimpanan yang asli dari data sejarah. Contohnya suatu program atau upacara. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu catatan wacana adanya suatu peristiwa dari sumber asli. Contohnya, keputusan rapat suatu perkumpulan dari sumber gosip di surat kabar. Keenam, ciri-ciri penelitian histori menurut Narbuko pada tahun 2015. Yang pertama, sumber referensi diobservasi secara langsung. Yang kedua, penelitian secara sistematis dan terstruktur. Dan yang ketiga, tergantung pada data primer dan data sekunder penelitian. 7. Istilah-istilah dalam penelitian histori dibagi menjadi 3. Yang pertama, bukti sejarah, berisi tentang data atau sumber yang dapat dipercaya dan telah melalui tahap validasi dan keabsahan datanya diambil dari data lapangan. 2. Kritik eksternal, merupakan proses penganalisis sumber atau data untuk menetapkan keaslian dan keaslian data tersebut. 3. Kritik internal, merupakan proses analisis yang berusaha menjawab pertanyaan yang menyangkut akurasi, nilai dokumen, dan keaslian peninggalan yang telah diperoleh di lapangan. Yang kedelapan, konsep penelitian histori meliputi 6 langkah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, tujuan. Keempat, langkah-langkah. 5 metode. Dan yang terakhir, kesimpulan penelitian. 9. Mengenali sumber dan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber yang dihasilkan pada masa yang sama dengan peristiwa yang diteliti. Contohnya dokumen, surat kabar, memo, gambar, dan arsip. Yang kedua, sumber-sumber yang dihasilkan setelah peristiwa yang diteliti. Contohnya artikel, buku, laporan, dan memoir. Yang ketiga, proses pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data. Contohnya pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Keempat, kumpulan dokumen atau catatan penting yang dipertahankan oleh suatu lembaga atau organisasi. 10. Terdapat 4 jenis penelitian sejarah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pertama, penelitian histori komparatif. Yang kedua, penelitian yuridis atau penelitian legal. Yang ketiga, penelitian biografis. Dan yang terakhir, penelitian bibliografis. Yang terakhir yaitu nomor 11. Evaluasi penelitian histori terbagi menjadi 2. Di antaranya
Yang pertama, kritik eksternal sejarah. Kritik eksternal sejarah dilakukan untuk menilai keaslian atau otentisitas dari bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer ataupun sekunder. Yang kedua, kritik internal sejarah. Kritik internal sejarah adalah sebuah kritik atau evaluasi yang digunakan oleh penelitian histori yang lebih bersifat substansi mulai dari isi ataupun peristiwa dalam sumber sejarah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang metode penelitian histori. Semoga sedikit penjelasan dari kami tadi dapat menambah wawasan kalian agar aku tahu, kamu tahu, kita semua tahu. Aku bersama dengan temanku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.